Hai, ketemu lagi di vlognya Jilan. Di vlog kali ini, aku mau ngunjungin situs-situs bersejarah yang ada di daerah Talaga. Mau tahu gimana keseruannya? Yuk, tonton video sampai habis. Sebenarnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari sejarah Indonesia. Talaga Majalengka. Dulu sempat berdiri sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Talaga Manggung. Dan sekarang aku mempunyai kesempatan untuk mengunjungi salah satu tempat yang menyimpan benda-benda peninggalan dari Kerajaan Talaga Manggung, yaitu Museum Talaga Manggung. Museum ini terletak di Talaga Wetan, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Museum ini merupakan salah satu bukti sejarah kejayaan kerajaan di Kota Angin yang masih tersisa hingga saat ini. Museum yang masih berdiri kokoh ini adalah peninggalan sekaligus petilasan Kerajaan Talaga Manggung yang pernah ada di Majalengka sejak 1371 sampai 1819 sebelum Masehi. Sebelumnya, Kerajaan Talaga Manggung berada di barat daya kaki Gunung Ciremai yang kini menjadi Kecamatan Talaga. Didirikanlah sebuah museum yang dikelola oleh Yayasan Talaga Manggung yang beranggotakan keturunan dari Prabu Darmasuci II. Sedangkan barang peninggalan yang bisa terselamatkan hingga kini tinggal tersisa 11 jenis barang peninggalan. Sayangnya, ketika sedang berkunjung, kami tidak bisa masuk ke dalam museum karena tidak ada penjaga yang ada di sana. Di internet, aku menemukan beberapa informasi barang-barang yang berada di Museum Talaga Manggung, seperti alat-alat kesenian, alat perang, kereta kencana, serta perkakas lainnya. Alat-alat di sini atau barang-barang peninggalan ini tidak hanya dijaga dan dirawat saja, tapi ada ritual adat penting untuk membandingkan benda-benda peninggalan yang dilakukan secara rutin setahun sekali. Nama tradisinya adalah menyiramkan benda pusaka Talaga. Kerajaan Talaga Manggung adalah kerajaan besar yang bercorak Buddhisme. Penamaannya didasarkan pada letak kerajaan yang berdekatan dengan sebuah talaga atau oleh masyarakat setempat disebut dengan Situ Sangiang. Di sekitar tempat inilah Kerajaan Talaga pernah berdiri. Terbentuknya Kerajaan Talaga diawali dengan berdirinya sebuah padepokan agama Buddha yang bernama Padepokan Sarwastiwada. Padepokan ini berada di daerah Gunung Bitung, sebuah daerah yang berada di Desa Wangkelang, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka. Dalam perkembangannya, padepokan yang dibina oleh Sang Sudayasa ini mengalami kemajuan pesat, terlebih lagi ketika padepokan ini dipimpin oleh putranya bernama Sang Darmasuci yang merupakan raja pertama dari Kerajaan Talaga Manggung. Selama pemerintahannya, Prabu Darmasuci berhasil menjadikan Kerajaan Talaga sebagai pusat pengembangan agama Buddha di tataran tanah Sunda dan bahkan hingga luar Pulau Jawa. Tempat selanjutnya yang akan aku kunjungi adalah masih berkaitan dengan Kerajaan Talaga Manggung. Nama tempatnya adalah Situ Sangiang. Berlokasi di Sangiang, Desa Banjaran, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Situ Sangiang adalah danau yang menginspirasi munculnya nama Talaga untuk menamai Kerajaan Talaga Manggung. Masyarakat juga meyakini jika Situ Sangiang dahulunya merupakan bekas keraton Talaga sebelum dipindahkan ke tempat lain. Situ sendiri maksudnya adalah talaga atau danau, sementara Sangiang diyakini merujuk pada kata Sang Hyang atau raja. Meskipun begitu, ada juga yang memakainya dengan ngahiang atau menghilang, sebab di danau itulah keraton Talaga menghilang. Ada kisah mistis di balik Situ Sangiang yang asli dengan berbagai pepohonan di sekitarnya. Situ Sangiang erat sekali sejarahnya dengan legenda Prabu Talaga Manggung dan kedua anaknya. Situ Sangiang adalah legenda, situ yang diyakini sebagai tempat hilangnya atau tilemnya Sunan Talaga Manggung dan keratonnya ketika dikhianati menantu Patih Palembang Gunung kira-kira abad ke-15. Pemandangan di sini cukup indah, sejuk, terlebih spesies ikan di Talaga Sangiang, yaitu ada ikan lele, ikan mas, dan ikan nila.
Berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat, ikan-ikan yang terdapat di situ Sangiang merupakan jelmaan dari para prajurit Talaga Manggung. Karena kepercayaan itulah, ikan-ikan di daerah tersebut tidak boleh diambil dan jika mati akan dikebumikan layaknya manusia. Para wisatawan yang berkunjung bukan hanya bisa menikmati pemandangan alam di sekitar saja, akan tetapi beberapa pengunjung memang bertujuan untuk ziarah ke makam Sunan Parung. Masyarakat juga percaya bahwasanya pohon nunuk yang berada di situ Sangiang adalah sebagai gerbang kerajaan Talaga Manggung. Kisah-kisah mistis tentang tempat ini menjadi daya tarik oleh masyarakat itu sendiri. Makanya masih banyak yang sering mengunjungi situ Sangiang. Sekian vlog kali ini and bye.